Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube saya, Bayu Adi Laksono. Saya ingin memberikan beberapa hal informasi mengenai dunia kampus. Jadi saya punya rencana dalam YouTube saya, semoga nanti teman-teman juga suka. Rencana untuk mereview sebuah kampus. Jadi bisa mungkin buat teman-teman pertimbangkan kalau ingin memilih sebuah kampus, atau teman-teman yang ada di penonton sana itu adalah seorang orang tua yang ingin memberikan rekomendasi pada anaknya mengenai sebuah kampus baik negeri maupun swasta. Dan teman-teman penonton YouTube bisa mungkin belajar atau sedikit banyak informasi mengenai informasi yang saya sampaikan ini. Ya, paling nggak memberikan sedikit bermanfaatan untuk teman-teman. Jadi nanti konsepnya saya memberikan informasi baik akreditasinya, jurusannya, fakultasnya, letaknya di mana, kemudian kampusnya ini hits bidang apa, kemudian yang terakhir juga mengenai kinerja akademik dari dosen-dosennya. Jadi kalau mungkin teman-teman memahami bahwa ketika dosennya berkualitas, tentu juga nanti output maupun outcome-nya dari mahasiswa atau lulusannya nanti juga akan berkualitas, maksud saya begitu. Oke. Hari ini saya akan mulai dengan sebuah kampus yang ada di kota Semarang. Itu kampus swasta yang cukup bagus, dengan akreditasi juga sangat bagus. Kampusnya mana? Yuk kita lihat sama-sama. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, ini sebuah kampus yang terletak di daerah Semarang. Kampusnya lumayan besar dan akreditasinya juga bagus sih. Nah, kemudian kita lanjut teman-teman. Nah, informasi umum mengenai lokasi kampus, sejarah, visi, misi, jumlah mahasiswa, dosen, dan lainnya. Datanya saya ambil dari website kampus dan pangkalan data dari Dikti ya. Kita lanjut, lokasinya ada di Semarang Tengah, kota Semarang, Jawa Tengah ya. Kita tahu bahwa daerah Semarang itu atau secara umum lokasi di Jawa Tengah itu memiliki biaya hidup yang ya cukup terjangkau untuk anak-anak kalangan mahasiswa. Nah, ini juga akan saya lihat video reaction mengenai visi misi dari kampusnya. Saya ambil dari YouTube. Bagus banget openingnya. Zaman boleh saja terus bergerak. Gawai bisa saja sama cepatnya dengan pergerakan arah angin. Tapi bila jumlah manusia terdidik tak sebanding dengan kapasitas lapangan kerja, siapapun bakal rentan menjadi budak teknologi. Filosofis banget latar belakangnya. Sebab menjadi sosok kekinian perlu siasat agar hidup tak tersesat. Lulus kuliah tapi miskin keterampilan sama artinya dengan bunuh diri. Anak zaman now harus sadar, keliru memilih tempat menuntut ilmu, resikonya riskan terempas. Linglung selepas menyandang gelar sarjana, kemudian limbung karena dunia kerja tak tersentuh. Pada titik inilah kehadiran Universitas Dian Nuswantoro atau UDINUS seolah menjadi kunci pembuka gerbang masa depan. Keren banget kampusnya. Dengan mutu kelayakan tertinggi alias berakreditasi A ini tak main-main memoles mahasiswa-mahasiswanya agar tak sekarat tergilas roda zaman. Visi dari UDINUS adalah menjadi perguruan tinggi pilihan utama dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan. Artinya UDINUS tidak sekedar mendidik,
mahasiswanya menjadi karyawan, tetapi juga memberi bekal, pengetahuan, dan kepercayaan diri agar para mahasiswanya juga menjadi seorang wirausahawan. Udinus sadar banget bahwa pada zaman sekarang menjadi karyawan itu juga susah. Kita bisa melihat bahwa ada lowongan 10 yang melamar 1.000 orang. Tentu sisanya dikemanakan. Oleh karena itu, Udinus memberi bekal sebanyak-banyaknya agar para mahasiswa, alumninya mempunyai kemampuan untuk berwirausaha. Mencetak alumni yang piawai membaca peluang lalu berkembang mandiri menjadi usahawan memang target utama Udinus. Ada 5 fakultas di Udinus yang membuat siapapun tak akan merasa sia-sia menyelami metode pembelajarannya. Fakultas-fakultas itu adalah Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Kesehatan, dan Fakultas Teknik. Ada pula program Pasca Sarjana. Ada program pasca sarjananya yang ya. menjadi alasan saya sebagai mahasiswa komunikasi memilih Udinus adalah Udinus sebagai kampus yang sangat expert di bidang komunikasi, khususnya didukung oleh fasilitas-fasilitas yang ada seperti lab komputer, lab multimedia, lab fotografi yang sangat bisa membantu mahasiswanya dalam memberikan kontribusi yang lebih baik untuk kami sebagai mahasiswa untuk bisa lebih berkreativitas, lebih bisa untuk bereksplor diri kami pribadi. Cukup tinggi. Ya, tinggi karena narasumber kita ada. Oke, jangan lupa juga nanti sore di Kelurahan Gayam Sari di Gedung Geraha. Move. Jam 5. Cut. Oke, all crew. Thank you. Oh iya. Salah satu unggulan dari Udinus ya tempatnya strategis di tengah-tengah kota. Lalu kalau kita cari di internet, di Google contohnya, kampus terakreditasi A di Semarang, ya, kota Jawa Tengah. Salah satunya Udinus. Dan kebetulan saya Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Sistem Informasi sendiri sudah terakreditasi A. Mengapa saya tidak masuk ke sana? Dan lingkungannya, saya pribadi menurut saya sangat positif. Mulai dari dosen, mahasiswanya, dan bahkan dari rektoratnya sendiri, saya merasa nyaman di sana. Jadi, saya tidak kecewa masuk Udinus. Dan Ini kayak mungkin artis ya? saya Siapa suatu hari sih? ingin menjadi seorang programmer yang bisa Kayak memanfaatkan artis ilmunya ya, untuk tapi. mengembangkan kota Semarang lagi. Sama seperti Keren Richard, banget kampusnya Vina sih. pun punya mimpi yang sama, mengembangkan Papua, tanah kelahirannya setelah lulus dari Udinus. Keren. Bekal ilmu yang didapat dari Udinus tak akan mereka sia-siakan. Yang saya dapatkan yaitu sekarang saya sudah semester 5, saya sudah penjurusan yaitu saya ngambil software. Di sini saya diajarkan cara membuat software, aplikasi, seperti itu. Aduh. Tingginya kepercayaan diri mahasiswa-mahasiswa Udinus tak lepas dari kombinasi yang baik antara belajar dan praktik. Sehingga ilmu dan minat berbisnis terasah seiring sejalan. Saya sebagai mahasiswa sastra Inggris, saya bisa belajar tentang bisnis dan komputer yang menjadi dasar dari universitas ini. Dan Sastra Inggris belajar bisnis untuk dan dosen komputer. muda, kita mahasiswa itu interdisiplin mudah untuk mendekatkan diri dengan mereka. Tapi untuk dosen yang sudah senior, mungkin sedikit sulit untuk mendekatkan diri dengan mereka, tapi seiring berjalannya waktu, kita bisa dekat dengan mereka. Tapi ada juga dosen-dosen yang sudah senior, kita bisa dekat dengan mudah dengan mereka. Harmonisasi antara dosen dan mahasiswa pada akhirnya memang membuat kreativitas di Udinus tak terbendung. I Gamelan pun menjadi salah satu karya inovatif terbaik mahasiswa Udinus. Pada hakikatnya, di Udinus, rutinitas belajar memang saling mengisi dengan kegiatan berkesenian.
Tak cuma sekedar mengisi waktu ekstra, prestasi pun teroreh dari aktivitas non-akademik. Tak tanggung-tanggung, grup paduan suara Gita Dianuswa menyabet prestasi gold medal untuk kategori Folklore Taipei International Choir Competition tahun 2018. Belajar, berkesenian, dan tentu yang tak tertinggal adalah olahraga. Fasilitas untuk menyalurkan energi kebugaran cukup lengkap di Udinus. Dari bela diri taekwondo, basket, sampai panjat tebing tersedia. Semua menjadi pelengkap agar kreativitas dan naluri wirausaha terus berkembang. Tak cuma insting bisnis, potensi kemampuan berkomunikasi pun bakal meningkat di Udinus. Sebagai seorang mahasiswa teknik informatika, saya mendapatkan hard skill yang mendukung saya sebagai seorang programmer. Namun di luar daripada itu, saya mendapatkan soft skill berupa komunikasi dan public speaking yang dapat mengantarkan saya sebagai seorang duta wisata Kota Semarang. Kerjasama dengan universitas-universitas ternama luar negeri melalui program pertukaran pelajar membuat mahasiswa-mahasiswi Udinus juga memiliki kesempatan terbuka berkembang lebih jauh. Di sini saya banyak mempelajari tentang budaya-budaya Jawa. Saya amat menyukai gamelan dan juga tarian-tarian tradisional di sini. Udinus boleh dibilang layaknya kawah candra di muka. Di sini, ilmu pengetahuan dan penerapan bersisian ibarat keping uang logam. Mahasiswa-mahasiswa datang dan pergi, mengusung optimisme untuk menjinakkan zaman dimanapun bumi dipijak. Ini mantep sih video itunya, apa namanya, video profilnya. Saya ambil di YouTube ya. Memang keren banget, bahasanya filosofis, menggunakan latar belakang yang pas, kemudian segi marketing untuk apa namanya, memberikan iklan bahwa kampus ini tidak hanya pada belajar satu bidang ilmu, tapi juga dibekali beberapa bidang yang lain. Itu keren banget sih. Contohnya tadi sastra Inggris, belajar mengenai komunikasi dan lain sebagainya. Wah, itu keren sih. Nah, ini visi misinya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Mungkin bisa untuk menjadi patokan juga buat teman-teman. Kemudian jumlah mahasiswanya itu perempuan ada 5.000-an, kemudian laki-laki ada 8.000-an. Cukup banyak untuk sekelas kampus swasta ya, juga sudah sangat banyak sekali ini. Nah, kemudian untuk dosen, laki-laki ada 215, perempuan 136, dan jabatan fungsional. Ini jabatan fungsional ini untuk teman-teman yang belum tahu, dosen itu terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama ada dosen asisten ahli, kemudian dosen lektor kepala, dan yang paling tinggi adalah profesor atau guru besar. Nah, ini bisa dilihat guru besarnya sudah ada 7, kemudian asisten ahlinya 56 dan lain sebagainya. Asisten ahlinya ada 138, yang 56 itu tanpa jabatan, ini biasanya dosen baru. Kemudian magister, doktor ada 61, doktornya cukup banyak. Nah, ini program studi dan akreditasinya. Nah, ini teman-teman biasanya yang paling riskan ya ketika teman-teman memilih sebuah prodi atau kampus. Ini saya ambil dari Ban PT, Lampetekes, kemudian PD Dikti, dan website kampus tentunya. Fakultasnya ada 5, ilmu komputer, bisnis, humanities, health science, dan engineering.
Nah, ini teman-teman bisa teman-teman cermati yang A dan B sudah cukup bagus ya. Dan ini ada yang apa nih? Oh, sorry, ilmu komputer ya. Karena ini jurusan baru sih. Ini akreditasinya baik. Baik itu jadi ada tingkatan baik, baik sekali dan unggul sekarang ya. Karena berbeda penilaian akreditasi. Sekarang sistemnya bukan lagi ABJ, tetapi adalah baik, baik sekali, dan unggul. Biasanya untuk program studi baru itu langsung dapat akreditasi baik. Nah, ini sudah AB sudah cukup aman untuk teman-teman bisa pilih. Kemudian ini ada prodi baru tadi ya, bisa lihat. Tapi ya nggak baru-baru amat sih kalau 2017 ya. Ini untuk Lampetekes, akreditasinya juga sudah cukup bagus. Nah, ini aman lah untuk teman-teman pilih ya, sorry. Akreditasinya rata-ratanya A dan B. Kemudian ini kinerja akademik yang dilakukan oleh dosen. Jadi ini teman-teman bisa lihat, ini adalah Scopus. Jadi Scopus dan Web of Science atau WOS itu jadi karya ilmiah atau artikel jurnal yang diterbitkan oleh dosen. Itu kalau sudah masuk Scopus atau WOS itu paling tidak salah satu indikator bahwa artikel jurnal tersebut itu berkualitas. Nah, sitasnya juga cukup tinggi teman-teman. Dan ini dari Google Scholar kalau ini. Dan kemudian kalau internasional ada Scopus ya. Scopus itu ada Q1 sampai Q4. Kalau di Indonesia itu ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Itu menentukan kualitas sebuah jurnal gitu. Sudah cukup bagus. Nah, ini untuk kinerja akademik. Jadi di sini ada kolaborasi atau kerjasamanya dengan beberapa kampus. Ini sudah ada cukup banyak. Kemudian ini adalah intellectual property right atau hak atas kekayaan intelektual, bisa haki, paten, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini ada buku penerbitan. Nah, ini bisa teman-teman cek di sintaristekprint.go.id. Nanti saya kasih link di bawah. Informasi mengenai kegiatan mahasiswa ini saya ambil dari website kampus. Ada banyak sekali UKM teman-teman, ada pers, ada pramuka, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk biaya pendidikan ya teman-teman, kita agak tidak terlalu jelas. Ini bisa teman-teman lihat di dinus.ac.id, kemudian slice fees, teman-teman bisa dapatkan informasinya di situ. Info tambahan dari kampus ini. Nah, Udinus ini memiliki UKM e-sport. Jadi untuk teman-teman yang punya hobi atau keahlian dalam bidang game, itu bisa bergabung di UKM e-sport Udinus. Kemudian yang kedua, Udinus sekarang membuka kampus cabang di Kediri, di kota Kediri, di Jawa Timur ya. Berarti ada kampus cabangnya di Jawa Timur. Ini informasinya bisa teman-teman lihat di sini. Nah, oke, teman-teman silahkan. Nah, oke. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai Udinus. Ada beberapa informasi yang mungkin cukup memberikan wawasan untuk teman-teman calon mahasiswa, atau mungkin Anda sebagai orang tua memberikan rekomendasi kampus untuk anaknya. Kesimpulannya, kampus Udinus sudah cukup bagus, terakreditasi A. Untuk sebuah kampus swasta itu tidak terlalu banyak yang terakreditasi A kampusnya. Dan juga itu tadi, seperti yang ada dijelaskan dalam video profilnya tadi, basisnya adalah komunikasi, kewirausahaan, dan IT. Jadi jurusan apapun itu paling nggak dibekali teknis-teknis mata kuliah yang digunakan support dalam bidang kewirausahaan atau dunia pekerjaan. Keren juga untuk mendukung skill mahasiswa di era seperti sekarang. Oke, begitu saja. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.